Bidul di channel YouTube Abi Ternak Official. Kali ini kita akan masuk di kandang sapinya Mas Purwanto, salah satu pegawai Bank Jatim cabang Gresik. Nah, ini beliau termasuk pemuda yang sukses kerja di Bank Jatim. Beliau juga berinvestasi dalam bentuk aset produktif, yaitu berupa peternakan sapi. Oke, masih bersama Bang Dul dengan suaranya yang khas yang menyejukkan isi bumi. Kita jumpai Mas Purwanto. Oke, siang ini kita masuk di kandang ternaknya Mas Purwanto, tepatnya di desa Dukuh Medo, desa Panunggalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Di sini ada seekor sapi simental yang sudah termasuk kelas jumbo ini. Konon menurut Mas Purwanto tadi kami tanya-tanya, katanya sudah laku kisaran 50 juta Mas ya, 50 juta. Nanti bentar lagi kita coba tanya-tanya sama Mas Purwanto berapa bulan atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sapi seperti ini. Untuk jenisnya semental ini. Oke bosku, ini alhamdulillah Mas Purwanto lagi berada di rumah. Biasanya beliau ini bekerja di salah satu bank Jatim, bekerja di salah satu bank Jatim. Mas Pur, mau tanya ini ya? Untuk menghasilkan sapi yang seperti ini butuh waktu berapa bulan? Ini enggak lama kok, cuman sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Dulu beli itu sudah umur 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan umurnya waktu beli. Oke. Jadi ini sekitar 1,5 tahun. Di sini 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Terus untuk harga masuk di kandang dulu berapa? Dulu harga bakalan 21 juta udah. 21 juta. Iya. Untuk kebutuhan pakan sehari-hari itu dari awal masuk sampai menjadi sapi yang seperti ini itu perkiraan per hari menelan biaya berapa Mas? Per hari konsentratnya 4 kilo. Sehari 4 kilo? Iya, 4 kiloan. Jadi kalau dikurus biaya paling kan kalau konsentrat 50 kilo kan cuman 125.000. Nah kalau apa itu per kilo kan berarti cuman berapa itu? 2.500, berarti 15.000 lah per hari. Untuk konsentratnya? Iya. Tapi masih ditunjang dengan hijauan ya? Ditunjang hijauan aja. Khusus pakai untuk campurnya khusus pakai konsentrat itu atau ada campuran yang lain? Konsentrat aja, tapi kadang dicampur sama bekatul. Oh, sama bekatul. Iya, kalau ada. Luar biasa. Iya. 50 juta Mas ya? Iya. Untuk kisaran bobot menurut Anda perkiraan berapa ini? Perkiraan kalau yaringnya pokoknya 1 ton lah, 1, sedikit lah. 1 ton up ya? 1 ton up pokoknya. Oke. Ini sebenarnya ada berapa ekor? Kalau lihat kapasitasnya ini ada. Sebenarnya ada 5 ekor ya? Iya. Cuman yang lainnya sudah laku, sudah terjual. Alhamdulillah. Nah ini menurut hitung-hitungannya apalagi kalau saat ini kan situasi kurang sedikit mendukung untuk peternak, ini masih dapat hasil, masih menguntungkan. Kalau hasil menguntungkan, cuman kita untuk keluar untuk jual itu yang kesusahan. Jadi untuk kondisi saat ini. Jadi tapi alhamdulillah ini sisa 1, jadi mau laku gitu ya. Ya. Nah ini tujuan atapnya dikasih apa itu, genteng atau apa itu? Mika? Genteng kaca. Genteng kaca itu tujuannya untuk apa Mas? Tujuannya supaya sapi kan kena sinar matahari. Nah, jadi karena sapi itu nggak pernah keluar, jadi tanpa apa itu kita keluarkan sudah kena sinar matahari. Jadi biar sehat lah sapi. Karena sapi juga butuh istilahnya sinar matahari lah. Iya. Jadi kayak seperti ini di kandang perlu dimandikan enggak? Kalau mandi setiap hari kalau bisa.
kalau bisa sih, cuman Diusahakan kalau ya. iya kalau diusahakan sih, karena apa itu kalau tempatnya itu bersih dan sapi itu istilahnya kena mandi terus ya pasti sapinya sehat. Nah kalau sapi sehat otomatis perkembangannya cepat. Jadi tujuannya mandi kan itu. Cuman kebetulan di sini mandinya 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Tapi selama mengelola peternakan di kandang ini pernah mengalami kerugian, Mas? Awal mula pernah. Pernah. Jadi awal mula belajar ternak itu sudah mati 2. Mati 2. Mati 2 pertama kali belajar. Oke. Jadi beli pedetan. Tapi setelah itu, Nah setelah dari pengalaman mati itu ternyata beli pedetan itu susah. Jadi Oh. selain resikonya apa itu mungkin sapi sering kayak kembung mencret itu, terus perkembangannya kita benar-benar hati-hati lah. Perawatannya ekstra. oke, Ya jadi kalau beli sapi pokoknya kalau bisa sih 8 bulan up. 8 bulan ke atas ya. Iya, terus kalau 8 bulan up, sapi itu kelihatan bagus apa enggaknya. Karena apa itu sapi itu bisa berkembang cepat. Terus apa itu pokoknya bisa besar lah. Jadi pastinya bibit. Jadi kalau bibit itu utama. Kalau bibitnya bagus, perawatannya seperti apapun, jadi perkembangannya lama. Jadi bibit pengaruh ini nomor 1. Oke, intinya menentukan bibit atau bakalan itu Ya. lebih mudah ketika usia 8 ke atas. Iya 8 ke atas. Karena kalau 8 ke atas itu kan sapi sudah lepas dari indukannya sekitar 3 bulan. Berat, perawatan lebih mudah ya, Mas? Iya, pertama itu terus perawatan lebih mudah. Tapi kalau mungkin beli bibit umur 5 bulan 6 bulan, 5 bulan 6 bulan itu bagus-bagusnya pedetan karena habis disusui sama ibunya. Nah, itu kadang-kadang bisa menipu. Jadi menipu orang. Ya. Betul, Mas. Betul. Itu. Jeli sekali ini analisa saya. Iya. Untuk beli bakalannya, Mas Pur langsung terjun ke pasar atau mengambil dari petani? Kalau bakalannya ngambil ke petani. Petani ya. Petani. Cuman apa itu ya kita nggak langsung mantu sih. Jadi cukup apa itu mungkin ada yang posting tapi sudah apa itu kelihatan kok sapi antara bakalan bagus sama enggak kan kelihatan. Dari kakinya pasti dia posturnya lurus. Dari antara apa itu bokong sama apa itu lutut kaki belakang itu lurus ya. Itu pasti bagus. Terus yang kedua dari segi ini tulang punggung Ya. itu pasti dia lebar rata Itu ya lebar, punggung lebar ya. lebar ha. Kaki besar. Kaki besar Mungkin pantat, Mas. iya pantat lurus Pantat lurus. iya jadi lurus sejajar dengan kaki Oke. jadi dia nggak menonjol ke belakang enggak soalnya kalau pantat biasanya kalau lancip tumpul ke belakang itu susah untuk apa itu untuk ngisi atau gemuknya susah. Terus tadi saya sebelum menemui Mas Pur, saya sempat tanya-tanya sama abang sampean, Iya. Mas Mus itu. Iya Katanya di sini selalu jenis semintal. iya emang soalnya Apa itu keunggulan semintal dibanding limusin tuh apa kok sampai lebih condong ke semintalnya? sebenarnya sih kalau percepatan itu cepat limosin sih sebenarnya. Ya. Cuman kalau limosin itu kaki-kaki atau tulangnya itu kan nggak kokoh ya. Jadi kalau apa kita apa itu ya kita pandang itu kurang enak lah. Kurang sedep. Iya kurang sedap. Tapi kalau simental itu kan emang jagoannya tulangan. Kan? Oh, Jadi iya. tulangannya pasti besar simental itu. Mas, terus itu biasanya kan kalau kita itu menjadikan peternak awal itu ternak itu untuk menjadi ternak yang bagus sampai maksimal itu kemungkinan banyak juga yang bisa. Tapi saat mengeluarkan tuh Mas, yang kadang-kadang ada kendala itu kalau jenengan antisipasinya gimana itu? Apa perlu cari relasi atau gimana? Kalau untuk bisa mengeluarkan sih yang jelas kita pertama kan tetap dari kualitas sapinya. Iya. Jadi kalau sapi itu istilahnya kualitas, dalam artian kualitas itu sapi tidak cacat. Ya. Terus mungkin dari segi apa itu postur oke, dari segi bobot juga ini. Jadi kita misalkan kita nggak bisa jual ke apa itu relasi atau mungkin calon-calon apa itu yang kontestan, Ya. kita bisa apa itu lempar ke jagal. Karena kan tadi karena apa itu kalau sapinya gemuk
kita lari ke jagal pun pasti ya nggak rugi lah. Betul. Jadi itu. Tapi emang apa itu dari segi pemasaran kita emang banyak kesulitan sebenarnya. Iya. Kesulitan ya karena tadi kalau kita apa itu panggil bakul atau tengkulak pasti nawarnya itu di atas rata-rata. Jadi kalau kita sih biar apa itu usahakan sapi itu besar dulu. Kalau apa itu sapi besar gemuk kita nggak mikir pasar, jadi kita buang aja ke jagal. Oke Mas. Oke Mas Bor, terima kasih atas pemaparan yang Anda berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman khususnya pemirsa Abitara Official. Terima kasih. Iya, masih. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel YouTube Abitara Official. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.